Akan tetapi inilah Respak, para pemerespak mengajarkan artis sebuah perjuangan, artis sebuah kompetitif, dan artis sebuah permainan, serta komposisi di atas lapangan. Ya, para pemerespak, mereka memaksakan kondisi fisik, seolah-olah menjawab bahwa kata-kata mustahil tidak ada dalam kamus mereka. Justru yang ada adalah kata-kata hanya orang-orang yang berjuang. Sebuah penampilan yang menjadi saksi bisu betapa gila dan kerasnya perjuangan dari Megawati Ngasri saat dirinya bermain di babak grand final tahap keempat ini. Mereka begitu berdarah-darah sekali ingin mendapatkan tiket grand final kelima, dan tentunya Megawati yang selalu menciptakan sosok heroik membuktikan di pertandingan kali ini bahwa walaupun kadang perjuangan mengkhianati hasil, akan tetapi kerja keras selalu berbuah. Walaupun mereka banyak harus berjuang keras di pertandingan sebelumnya, memang kondisi Megawati Ngasri tengah menjadi perhatian utama di atas lapangan. Ia sempat melakukan beberapa kesalahan yang sangat besar di atas lapangan saat melakukan servis, di mana pergerakannya sangat ringan sekaligus pergerakannya sangat tidak jelas satu sama lain. Akan tetapi siapa yang menyangka setelah diperiksa oleh pihak medis tersendiri, ternyata Megawati mengalami kelelahan otot di bagian kakinya. Ia mengalami masalah cedera ringan dan tampaknya servis es Megawati tidak akan sempurna sejak grand final ketiga. Maka secara otomatis hampir keseluruhan pemain Respak untuk saat ini mereka tengah mengalami cedera dan tidak fit saat bermain di atas lapangan, sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa di pertandingan keempat semua pemain Respak lengah sudah dalam kondisi yang tidak baik kecuali Jung Hoyong. Jung Hoyong adalah satu-satunya pemain yang sampai saat ini dalam kondisi baik, dikarenakan situasinya itu memungkinkan bahwa tim yang dipimpin oleh Megawati begitu sangat gila-gilaan di pertandingan round keempat ini. Pertanyaannya simpel, bagaimana sih dengan alur permainannya sendiri setelah kita mengetahui kondisi di antara para pemain Respak tersebut? Di antara para pemain Respak tersebut, ketika kita sudah mengetahui bagaimana kondisi dari para pemain Respak yang hampir keseluruhannya tidak baik-baik saja, tentunya kita paham betul bahwa ekspektasi juara terlalu tinggi. Publik berpikir bahwa Respak gak mungkin untuk juara karena perbandingannya tersebut satu sama lain. Akan tetapi inilah Respak, para pemain Respak mengajarkan artis sebuah perjuangan, artis sebuah kompetitif, dan artis sebuah permainan, serta komposisi di atas lapangan. Ya, para pemain Respak, mereka memaksakan kondisi fisik, seolah-olah menjawab bahwa kata-kata mustahil tidak ada dalam kamus mereka. Justru yang ada adalah kata-kata hanya orang-orang yang berjuang sampai akhirlah yang mampu menjawab hasil dengan baik. Hal itu begitu sangat dirasakan oleh Kim Yong Kong. KYK benar-benar frustasi di pertandingan kali ini, di mana dirinya menghadapi para pemain yang tengah dalam keadaan cedera, tengah dalam terluka, tapi semangatnya seperti singa yang memperjuangkan makanan terakhir mereka. Jelas prediksi KYK yang menganggap remeh, Megawati pun sempat berubah 100%, sehingga hal ini membuktikan bahwa Megawati benar-benar berjuang sampai titik darah penghabisan. Kendati demikian, pada akhirnya perjuangan tidak mengkhianati hasil. Megatron yang dianggap akan tumbang sejak final ketiga berkat kehadiran dirinya yang menunjukkan penampilan yang sangat gila, dan lebih gilanya lagi dirinya membuat merinding semua orang. Di set pertama memang keunggulan tidak bisa dielakkan, di mana Pink Spider membuat tegang Respak dan mereka hampir membunuh mentalitas. Teriakan-teriakan KYK sangat berdenging seolah seperti sesangkala yang akan mengakhiri kemenangan dengan lebih cepat. Jelas teriakan itu sempat membuat semua orang tertegun. Sementara itu, Megawati dengan tenang mendengarkan teriakan KYK sambil berpikir bagaimana menyumbal mulutnya yang selalu ternganga di setiap poin yang dicetak, sehingga pada poin-poin krusial Megatron selalu tampil dengan epic. Kita wajib memuji peran dari Bukilik karena pada laga kali ini lagi-lagi Bukilik menampilkan permainan apik yang membuat semua orang terharu satu sama lain. Kendati demikian, ada satu momen yang sangat menegangkan di atas lapangan, detik-detik kemenangan Respak, di mana mereka banyak sukses membuktikan bahwa keringat darah berhasil membuahkan sebuah tiket yang diimpi-impikan oleh seluruh peserta V-League, yakni tiket terakhir
terakhir untuk meraih gelar juara. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when Suasana gila benar-benar tampil betul di hadapan publik saat poin terakhir tercetak. Ketika persaingan semakin gila satu sama lain, Megawati tampil dengan sangat memukau. Teriakan kencang di antara para supporter terdengar bagaikan sesangkala peperangan yang diakhiri dengan kemenangan. I felt small. Way back, let's go. Sementara itu, teriakan-teriakan KYK yang selalu terdengar cukup menakutkan mendadak berhenti. KYK tertegun dengan keadaan yang sangat menakutkan. Ia tak bisa memprediksi hasil yang membuat semua orang terkejut. Dikarenakan dalam posisi itu, bisa dibilang Megawati Ngasri bagaikan singa yang merebut mangsa di detik-detik akhir. But I can feel it's tense. Don't know the consequences. Jelas posisi permainan, jelas posisi komposisi, jelas posisi mentalitas. Megawati unggul di atas segalanya. Padahal Megatron adalah orang terluka. Momen poin terakhir ini pun begitu sangat dramatis sekali. Air mata begitu mengalir. Megawati yang ingin berteriak di awal-awal bisa meluapkan emosionalnya dengan sangat indah. Lihat bagaimana kita bisa menyaksikan sebuah drama yang berakhir dengan kemenangan. Find a place where no one breaks their promises. Hanya satu langkah lagi, merindingnya Megawati, merindingnya Bukialik, merindingnya Hyunchin, merindingnya Nohran, merindingnya Jung Hoyoung, merindingnya para pemain di pinggir lapangan ketika tahu bahwa mereka satu langkah lagi untuk menggelar mendapatkan trofi juara yang dimimpikan hampir puluh-puluh tahun. I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks. Nah, setelah Sobat Voli mengetahui itu semua, bagaimana tanggapan Sobat Voli mengenai Mega dalam pembahasan kali ini? Silahkan tulis pendapatnya dan komentarnya masing-masing di kolom komentar, baik itu positif ataupun negatif. Yang penting kritikan dan saran membangun, tapi jangan berlebihan. I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense, don't know the consequence. The